Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa MUTV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Pada kesempatan kali ini kita bertandang ke saudara kita, saudara penganut agama Buddha dengan saja Mas Cahya. Ya baik Mas, Cahya Kusuma Cahya Wardana. Kusmawardana. Saya agak lupa, sudah lama nggak ketemu Mas ya. Terima kasih sudah mau main-main, Ya, mampir. terakhir kita ketemu itu di Haul Gusdur Betul, di Haul 2 tahun Gusdur. yang lalu, 2022 kalau ya. 2022 ya, lama Iya. juga ya. Tapi memori itu masih melekat Iya, sampai iya. hari ini. Oke, oke. Kangen juga rasanya kok. Oke, Sudah lama ndak mampir, ndak saling tegur sapa. oke. Siap nggih, Mas Ya, Cahya. pangestunipun. Kalau ditanya apa kabar biasanya luar biasa, Mas. Iya. Tapi sekarang ini saya mencoba seperti guru saya, jawabnya biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Karena hidup ini ya begini nih. Kadang senang ya biasa, kadang sedih juga biasa. Iya, iya. Jadi ya biasa saja. Oke, oke. Kalau salam kan di Islam kita kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan namo buddhaya gitu Mas. Namo Itu budaya. dari bahasa mana Mas ya? Gitu. Dari bahasa Pali, Mas. Jadi sebenarnya kalau di kami di Theravada itu Buddha Nubawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Sebenarnya Soti Hotu itu salamnya sebenarnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi Namo Buddhaya. Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Sang Buddha. Iya. Artinya supaya kita ini memiliki kemuliaan seperti Buddha gitu aja sebenarnya, Iya. tidak ada yang lain. Kalau Buddha sendiri itu Mas. Ya, Buddha adalah sebuah gelar. Buddha sendiri artinya, secara literal artinya dia yang telah sadar. Jadi Buddha itu bukan orang, Buddha itu bukan sosok, bukan. Tapi Buddha itu adalah gelar, ilmu, nilai, itu Buddha. Nah, kebetulan orang yang mencapai pertama kemarin itu adalah Siddhartha, Pangeran Siddhartha. Iya. Pangeran Siddhartha adalah pangeran atau orang biasa, dari orang yang biasa seperti kita ini, tetapi menempuh kehidupan, menempuh perjalanan sehingga menjadi Buddha. Jadi dia mendapatkan Buddha. Jadi akhirnya dia mendapatkan Siddhartha namanya, Buddha adalah gelarnya, Gautama itu marganya saja. Jadi Siddhartha Buddha Gautama. Bukan Tuhan Buddha itu. Iya. Jadi kalau banyak orang yang belum mengenal, dikira Buddha itu Tuhan agama Buddha itu goals atau pencapaian dari Betul. seseorang itu nanti ya. Semua orang bisa menjadi Buddha. Jadi kita ini sebagai umat Buddha, tujuan utamanya adalah mencapai Nibbana. Nibbana itu tujuan utama kita. Menjadi Buddha. Artinya Buddha itu bisa untuk siapa saja sebenarnya. Dan semua orang membawa semangat Buddha itu, membawa benih Buddha di setiap dirinya sebenarnya. Iya, iya. Kalau jenengan sendiri mengenal Buddha itu, entah kalau kita kan, kalau saya misalnya mayoritas muslim sini kan agamanya itu turunan warisan gitu. Ya, betul. Kalau jenengan memang dari kecil, ya, dan dari bapak, nenek, kakek itu tidak ada yang beragama Buddha. Saya pencarian dari berbagai ajaran, berbagai agama, ya memang cocoknya di sini. Iya. Bukan yang lain tidak benar, yang lain salah, keliru, bukan. Tapi karena agama itu kecocokan saja, ageman saja. Okay. Jadi agama itu ageman, bukan jas itu yang paling baik atau kaos paling baik, juga tidak. Yeah. Saya cocok pakai kaos, tapi dia cocok pakai jas. Sampean cocok pakai jaket, ya itu karena kecocokan saja. Karena pakai kaos belum sungkan. Ya. Pakai kemeja, polo. Mas, ini kan kita boleh dikenalkan, kita sedang berada di mana, ini tempat apa namanya gitu Mas. Ini ada di Cetia. Cetia itu kalau di Muslim langgar atau musola. Jadi di Madiun ada Cetia Giribanda Sukawati di Jalan Anggrek. Sama wihara berarti? Wihara itu kayak masjid. Oh, yang lebih besar gitu. Lebih besar. Kalau di Madiun belum ada wihara, di majelis kami adanya Cetia ini. Ya,
ya itu atau kayak musola lah tingkatannya. Ini altar, di sini ruangan untuk apa? Ibadah kalau bahasa agama lain, kalau di kami namanya puja bakti. Puja bakti itu sifatnya mingguan, daily atau gimana Mas? Kalau setiap minggu apa harinya hari apa Senin malam. Tiap hari Senin malam jam 7:30 gitu udah mulai sampai jam 9. Nah, puja bakti sendiri, puja itu artinya menghormat, bakti artinya ikhlas, artinya menghormat dengan ikhlas. Tidak dipaksa, tidak terpaksa. Itu. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas saja. Mengulang-ulang ajaran Sang Pangeran Siddhartha tadi yang sudah menjadi Buddha. Itu. Kalau boleh dikenalkan Mas, ini siapa yang paling atas itu? Oh ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Karena apa namanya? Kalau tidak mengetahui itu kadang-kadang salah persepsi dan curiga dan akhirnya menjadi salah paham. Semoga tidak pahamnya yang salah, tapi hanya salah paham. Nah, ini altar adalah tempat puja kita. Puja artinya menghormat, bukan meminta-minta. Apakah boleh? Tidak ada ini. Boleh, tidak masalah. Karena waktu dulu zaman Sang Buddha ada, juga tidak ada ini. Altar seperti ini tidak ada, karena kan Sang Buddha juga masih hidup. Cuman setelah itu, beberapa saat setelah Sang Buddha parinibbana, mencapai nibbana, orang kan pada kangen. Kok wis ra ono wejangane Budane ya, gimana ini? Ya sudahlah diulang-ulang lagi aja. Nah terus piye? Ya udahlah dibuat apa? Patung Buddha, seolah-olah Budanya ada buat kita menghormat. Jadi menghormat saja. Seperti menghormat Sang Merah Putih, itu kan kita tidak menyembah. Jadi sama, agama Buddha tidak menyembah patung. Ini bukan tempat penyembahan, bukan. Ya, kalau di kita kan masih mengadakan ziarah kubur, itu bukan membuktikan apa ya, menyembah kubur, tapi kita masih menghormati yang ada di kubur itu. Sama dengan itu sebenarnya. Nah ini namanya Buddha Rupang. Rupang artinya patung ya. Jadi ada Buddha Rupang di altar ini. Fungsinya hanya untuk menghormat saja, supaya kita ingat jasa kebaikan beliau, jasa ilmu beliau yang diturunkan dhammanya sampai hari ini. Dan kita selalu mengingat kebajikan-kebajikannya supaya aku pengen seperti itu. Saya pengen mencapai itu, mencapai Buddha. Lalu ada bunga. Bunga ini juga hanya simbol saja, Mas. Nggak harus bunga ini, Mas ya? Enggak, apa saja boleh. Jadi bunga ini sebagai simbol saja bahwa awalnya bunga itu tidak ada. Lalu kuncup, mekar, indah. Tapi tidak lama itu. Suatu saat, beberapa saat kemudian dia akan gugur juga. Kita juga sama seperti bunga ini. Mumpung saat kita ini masih mekar, yuk kita berbuat baiklah ke semua manusia. Karena tidak lama lagi nanti kita juga akan gugur sama dengan bunga. Jadi kita ingat, kita ini hidup kayak bunga ini loh. Gitu. Apalagi lilin. Lilin. Lilin ini melambangkan cahaya. Jadi kalau pas puja bakti dinyalakan? Nyalakan. Tapi kan lilin ini juga tidak lama. Cahayanya itu tidak lama. Suatu saat dia akan padam, sama seperti kita. Mumpung kita masih bisa menerangi dunia ini mari kita gunakan untuk kebaikan. Filosofi saja sebenarnya, hanya filosofi, simbol-simbol. Kalau orang Jawa sanepan itu loh Mas. Sanepo. Terus apa? Dupa. Dupa itu melambangkan apa namanya? Wanginya itu mengikuti arah angin saja, dan dia tidak bisa milih. Misalkan saya ini orang baik, wanginya dupa itu tetap akan masuk ke hidung saya kok. Orang buruk juga masuk, pria masuk, wanita masuk, baik masuk, jahat masuk, penjahat apa pejabat sama saja. Tapi lama dia juga mati. Artinya kebajikan kita itu jangan sampai pilih-pilih, masuk ke semua orang. Dan ada dupanya 3. Kenapa 3? Dia melambangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu saja sebenarnya. Kalau tidak ada dupa gimana Mas? Ya nggak apa-apa, nggak ada patung gimana? Ya nggak ada masalah. Puja bakti itu nggak harus ada ini. Ya ini memang untuk melengkapi lah istilahnya, biar semangat saja. Buat simbol. Ubur rampe untuk simbol sanepo saja. Kalau yang di bawah itu Mas? Yang mana Mas? Kayak punya Mbak Rara itu. Oh ini kemarin umat itu apa? Pulang dari India, bawa oleh-oleh ini. Oleh-oleh ini ya buat lonceng saja lah untuk
mulai puja bakti dipukul 3 kali. Oh, kalau kita di Islam beduk gitu ya, Mas? Beduk lah, sama dengan itu. Lonceng kalau di gereja, Iya. ya sama dengan itulah. Tapi sebelumnya juga beberapa tahun yang lalu tidak ada. Jadi ini barusan saja sebenarnya, baru 2 atau 3 tahun ini. Jadi tidak ada juga tidak masalah, ada juga baik. Ya. Itu sih Mas yang Ya. ada dari altar ini. Jadi semuanya ini pelajaran saja, bukan kok tempat untuk meminta atau meminta-minta bahkan. Iya. Bukan. Tadi kan jenengan sempat nyebut Theravada niku napa, Mas? Jadi dari awal Sang Buddha ada, itu akhirnya menjadi Buddha tidak ada, parinibbana, mencapai nibbana. Ada 3 aliran yang sebenarnya ada dua aliran besar, Hinayana dan Mahayana. Artinya jalur besar dan jalur kecil. Nah, di dalam sini ada Theravada. Theravada itu Thera artinya tua, jadi ajaran yang tua. Yang hampir identik dengan ajaran beliau di sana waktu itu. Sana itu mana, Mas? Di India. Oh, di India. Ya, Nepal waktu itu. Malah bukan di Tiongkok gitu, Mas. Nah, agama Buddha itu kan menyebar ke seluruh dunia waktu itu dan membawa budayanya masing-masing. Ya, Jadi ya, ya. bergabung dengan budaya masing-masing. Ajarannya tetap sama. Jadi kalau ada yang Mas lihat Kerasakti itu, Iya. itu aliran Mahayana Oh. yang pakai ini Iya. bantenya itu. Tom Tapi Sancong ya itu, Tom Pak. Sancong ya itu. Cuman secara ajaran sebenarnya sama persis sebenarnya. Cuman bahasanya terus apa ya, cara puja baktinya memang berbeda. Tapi ajarannya sama. Nah, kalau di sini, Mas, puja baktinya pakai bahasa Indonesia gitu, Pak, pakai bahasa Pakai Jawa. bahasa Pali. Pakai bahasa Pali Ya, gitu. cuman diterjemahkan. Jadi bahasa Pali dibaca, nanti bawahnya diterjemahkan. Kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa. Yang apa ya, istilahnya yang mengimami gitu. Oh ya gantian apa yang memimpin puja bakti Iya. tadi ya gantian boleh. Pastinya harus berilmu dulu nih, Mas. Apa? Saya pikir yang penting bisa melaksanakan puja bakti dengan baik. Oke, nggak masalah. Jadi bisa gantian. Bahkan yang masih muda pun kadang-kadang juga giliran memimpin. Ya untuk apa sih, mempersiapkan untuk bisa gitu, Mas. Apa aja? Ada pelajarannya apa enggak gitu. Ya memang di Buddha ini kan ada sekolah minggu ya Mas. Kalau dirunut dari awal ya, dari awal. Ya, kalau di Islam kan kecil diajar ngaji, Ya, TPA gitu-gitu ya, kan ya. betul. Jadi di puja bakti di hari Senin itu kan akhirnya hasil dari sekolah minggu yang ada sebelumnya. Ya, jadi pengamalan dari sekolah minggu Ya, dipraktekkan di puja praktekkan di bakti. puja bakti. Betul. Tadi kan apa? Buddha itu menyebar kemana-mana. Kalau di Madosi berarti Mas, merujuk ke kearifan lokalnya gitu apa enggak, Mas? Maksudnya kearifan lokal? Budaya-budaya dari Madun ini dimasukkan gitu, apa budaya dari Indonesia itu dimasukkan gitu? Iya, masih. Contohnya dimasukkan. Contohnya kayak kita ini setiap apa ya? Agustus. Iya. Sorry. Waisak. Jadi ada namanya sebulan penghayatan Dhamma. Itu kalau di Muslim itu apa namanya? Taraweh gitu Mas. Jadi iya. sebelum Idul Fitri kan ada taraweh ya setiap hari. Di Buddha juga ada sebelum Waisak itu 1 bulan sebelumnya itu tiap hari ada puja bakti di sini. Itu nah di dalam itu ada kegiatan macam-macam. Salah satunya adalah bersih-bersih dan nyekar makam pahlawan. Itu masih. Tadi bahwa ada pentas budaya itu Ya, berarti budaya setelah Waisaknya apa? saat Waisak, biasanya saat Waisak, pagi Waisak itu. Ada tarian gitu. Masih budaya masih. Kalau yang agama Buddha di desa-desa ya masih kayak apa ya? Selamatan Jawa itu masih pakai tumpeng juga. Iya. Kita juga masih pakai tumpeng Mas kalau pas Waisak itu. Jadi budaya tetap kita apa namanya? Pakai sampai hari ini. Karena budaya nggak bisa lepas dari agama. Iya. Ya kalau di kita kan ada kitab sucinya kan Al-Qur'an. Iya. Di Buddha itu Tripitaka. Nah, itu ya. Nah, ini parita. Parita ini isinya apa namanya? Bagian-bagian yang diambil dari parita itu tadi. Karena parita sendiri artinya 3 keranjang. Parita itu Tripitaka, Tripitaka itu artinya 3 keranjang. Nah, karena Tripitaka itu banyaknya kalau ditumpuk gitu 1 becak aja kurang, jadi banyak sekali. Iya. 1 jilid segini ya, kayak buku apa yang besar itu banyak sekali. Jadi diambil yang sari-sari intinya saja,
dikemas dalam parita suci ini. Hmm. Nah, ini yang kita baca dalam puja bakti. Dipilih juga yang mana yang mau dibaca. Ini. Jadi nggak pakai Bahasanya juga Tripitaka yang bahasa Pali tadi Mas, ya isinya. bahasa Pali isinya. Kan boleh dilihat Iya, ya dibaca-baca. ya. Gini Mas, kalau kita kan di Islam kalau mau login kan baca syahadat dulu. Kalau di Buddha loginnya pakai apa Mas? Gitu. Jadi sebenarnya untuk belajar Dhamma itu Buddha itu adalah gelarnya. Jadi ada tiga ini, Iya. tiga Tiratana itu artinya tiga mustika. Jadi yang lengkap itu adalah Buddha itu sebagai apa gelarnya tadi. Dhamma itu ajaran. Jadi Dhamma itu yang dibabarkan oleh Sang Buddha itu. Hmm, Ajarannya yang dibawa sampai hari ini itu Dhamma namanya. Sangga itu adalah perkumpulan para biku, biksu. iya. Biku itu bahasa Pali, Yang tidak boleh menikah itu ya Mas. ya, yang terikat dalam 227 winaya atau 227 peraturan. Kalau Hmm, umat awam seperti saya ini hanya 5 sila. 5 sila itu ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk, itu. yang sama Molimo gitu ya Mas. Molimo itulah ya. Tapi lebih jauh lagi kalau para biku itu, biksu atau biku itu 227 peraturan. Hmm, Salah satunya tidak menikah, tidak berambut, itu. Pakaiannya hanya seperti itu. pakai kayak gamis gitu ya, Ya, pakai jubah gitu. jubah itu. Itu 227 winaya. Setelah itu telah apa? Kalau di sama syahadat terus sholatnya kan puja Oh bakti ya, tadi. saya lanjutkan. Tadi kalau mempelajari Dhamma itu sebenarnya tidak harus orang Buddha. Hmm, Jadi, apa boleh Pak saya orang biasa datang ke wihara lihat puja bakti atau ikut puja bakti tapi saya bukan agama Buddha. Ya tidak ada apa namanya? Tidak ada paksaan untuk menjadi beragama Buddha. Jadi ya mempelajari Dhamma itu bebas karena Dhamma itu universal kok. iya. Kalau kita mempelajari ajarannya Sang Buddha ini tidak ada satupun yang menyentuh atau menyerempet tentang agama sebenarnya. Jadi benar-benar semuanya itu saya pikir cocok. Artinya apa namanya bisa diterima di semua ini karena ajaran saja. Kayak Iya. kita belajar sains kayak begitu. Ini ajaran, ajaran, ajaran jiwa lah. Saya pikir begitu. Iya. Dhamma itu. Kalau mau apa namanya mau syahadat lah istilahnya kayak tadi Iya. ada juga boleh juga di Buddha itu membaca ini membaca kalimat perlindungan ini. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Oh, itu Sangha. sudah dibaca Indonesia kan? Ya, kalau dalam Apa? bahasa Palinya Budang Saranang Gacami, Dhammang Oh, Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Artinya apa? Berlindung kepada Buddha, bukan Buddha saya minta tolong lindungi saya. Di Buddha apa cara berpikirnya bukan seperti itu sebenarnya. Tapi Buddha sebagai guru, sebagai ajaran seperti kita apa memakai payung di hujan itu. iya. Bukan payung yang datang ke kita, tapi kita mengambil payung itu untuk melindungi diri kita. Jadi bukan kita minta-minta. Minta ke siapa? Orang Buddha sudah parinibbana gitu. Itu Buddha sebagai guru tapi ya, Iya. guru agung. Di kita guru agung. Saya coba koreksikan dengan saya apa? Rukun Islam ya. Kalau Ya, kan ya. tadi syahadat sudah nanti baca Ya, itu ya. Sholat ya puja bakti puja tadi. bakti tadi. Zakat ya sedekah gitu Mas ya. Kalau Ya, saya. ada namanya dana berdana, Hmm, dana paramita, dana beramal istilahnya dana itu. ya. Dana. Kalau haji ke Borobudur sana wah Haji sih enggak ini apa kalau istilahnya ya gimana? beda. Borobudur itu tempat untuk puja bakti agung saja, Oh jadi iya pas perkumpulan. Waisak itu tadi. Ya, Waisak. Tapi kita dalam beberapa tahun ini puja bakti belum pernah malah apa Waisak belum pernah ke sana, selalu di Oh, sini, selalu kalau di yang wihara. bisu-bisu yang dari Thailand kemarin sempat viral yang jalan kaki dari Jalan Thailand ke Tudong itu sini ya ya. jalan ke Borobudur ya, memang ada itu. Oh, Ya, tapi tidak wajib, jadi tidak iya. wajib. Cuman kalau ada waktu, kesempatan ya boleh lah melihat ke sana. Datang ke sana kita umat-umat sambil puja bakti di hari Waisak. Ya, terus kan sebentar lagi Ramadan. Kalau puasanya orang Buddha itu gimana? Jadi agak berbeda. Kalau puasanya agama Buddha ini, khususnya para biksu ya, Iya. Bante,
dia selama menjadi bante, kita menyebutnya bante, Iya. ya, bante atau biksu ya. Selama menjadi biksu itu dia puasa seumur hidupnya selama jadi biksu itu. Nah, umat-umat awam seperti kita ini juga menjalankan puasa, memang tidak wajib, tapi rata-rata ya kalau di apa Mas? Sunnah ya. Ya Senin Kemis gitu. Ya, boleh ya. Sebelum Waisak kita juga menjalani puasa 1 bulan itu. 1 bulan itu Iya. puasa, tapi memang tidak wajib. Bagi yang mau melaksanakan boleh. Cara puasanya agak sedikit berbeda. Jadi mulai terbitnya matahari itu mungkin sekitar jam 4, jam 5 ya Mas ya. Itu boleh makan. Pokoknya kalau kita bisa melihat apa? Kita sudah tidak bisa melihat ayang-ayang ini, bayangan ini. Nah, itu puasanya sudah gugur. Artinya boleh makan, boleh sahur istilahnya ya. Jadi anggap aja jam 6 lah misalnya, jam 6. Jam 6 nanti boleh makan sampai jam 12 siang. Batas tengah hari itu boleh makan. Tapi setelah jam 12 siang itu tidak makan lagi sampai besok paginya. Jadi malam malah justru tidak makan. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 12 boleh makan. Dari jam 12 sampai besok pagi itu puasanya. Nah, biksu itu menjalankan itu seumur hidupnya. Selama dia masih berpakaian jubah. Dia taat dengan aturan itu. Kemana-mana juga pakai jubah gitu Mas. Iya. Acara apapun. Melekat dengan badannya ya jubah itu. Jadi tidak pakai baju yang lain. Jangan buatan tidak ada niatan. Sebenarnya ada latihan di Buddha ini, ada latihan seperti itu. Namanya samanera. Samanera itu latihan menjadi seorang samana. Biksu itu artinya hidup samana. Kalau kita berumah tangga, biku itu samana. Jadi ada latihannya. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Ya persis melakukan hal yang sama dengan para bante. Cuman 75 peraturan kalau nggak salah. Nggak sampai 227. Dari 5 nanti ke 75. Iya, itu udah sulit itu. Tapi nanti setelah 7 hari itu kembali lagi jadi umat awam. Ya rambut dicukur habis juga Mas. Sama dengan para bante itu. Tuh. Kalau ya Mas pasti banyak lah ajaran Buddha yang paling jenengan tiap hari itu amalkan tuh Mas ajar. Ya menyadari bahwa hidup ini ya tidak memuaskan. Artinya dalam agama Buddha ini hidup ini duka. Duka itu artinya tidak memuaskan. Memang ya masih bolong-bolong ya Mas. Cuman hidup ini ya seperti ini. Jadi kesenangan itu kan tidak langgeng ya. Iya. Jadi hari ini saat ini senang, kalah nggak lama nanti juga punya mobil baru, senangnya bukan main. Begitu baret sedikit aja, sedihnya bukan main. Ya, artinya kan hidup ini memang benar-benar tidak memuaskan. Karena di dalam agama Buddha itu kan ada anicca namanya. Ada beberapa hukum, salah satunya anicca. Anicca itu artinya tidak kekal, yang terus berubah. Nah, hidup ini terus berubah, tidak pernah langgeng, tidak pernah. Jadi hidup ini terus berubah. Dari yang seneng jadi tidak tidak seneng nanti juga berubah seneng lagi kok. Nah, menyadari bahwa hidup ini seperti itu loh yang kadang-kadang selalu sadarnya itu yang agak sulit. Kalau orang itu selalu sadar, kayaknya kok marah itu menjadi sesuatu yang agak aneh ya. Karena ada orang marah, oh alah iya, sudah diterima saja, sadar. Aku lagi marah ini, sadari saja, kembali ke kesadaran. Karena kembali ke awal tadi, Buddha artinya dia yang telah sadar, maka nafas kita ini sebenarnya adalah kesadaran itu. Menjaga kesadaran di setiap saat itu. Itu yang memang sulit. Mencapai kesadaran tertinggi itu ternyata 3 keranjang tadi, Tripitaka tadi, ajarannya sebegitu panjang sehingga kesadaran itu langgeng atau disebut nibbana itu. Jadi nibbana itu sebenarnya bukan tempat, bukan ruang, bukan keadaan, tapi nibbana itu adalah kondisi mental tadi. Dan nibbana bisa dicapai di saat masih hidup sebenarnya. Di kesadaran total tadi. Seperti Sang Buddha mencapai nibbana saat hidup. Begitu dia meninggal namanya parinibbana. Sudah tidak terlahir lagi. Itu konsep Buddhis. Kalau di Buddha kan percaya reinkarnasi gitu. Ya, bahasanya di Buddha itu tumimba lahir. Lahir kembali. Lahir kembali. Membawa benih kesadaran tadi. Iya. Bukan badannya yang dibawa. Bukan misalkan saya mati gitu ya.
lahir kembali bukan cahaya yang ini, tapi kesadaran yang saya miliki ini masuk ke ini, ke apa namanya, ke tubuh yang lain, tubuh yang baru gitu. tubuh yang baru. Bisa manusia, bisa alam binatang, Hmm. bisa alam neraka. Jadi Oh, berarti juga after death ya, kehidupan setelah kematian itu juga ya ada gitu ya. ada. Tadi itu mimba lahir tadi. Dan itu terus terus lahir mati sampai sebenarnya manusia itu mencapai nibbana tadi, pencerahan tadi. Disitulah ketiadaan. Istilahnya kembali kepada Tuhan. Tuhan dalam dalam pengertian di agama Buddha ya, Mas. Iya, konsep ketuhanan itu Nah, ini harus dijelaskan iya, ya. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol di mobil nanti iya, ke iya sini. betul ya, Mas. Jadi saya tadi ngobrol sama panjenengan agak setuju. Jadi konsep Tuhan itu tidak digambarkan secara person sama Ya, dengan di agama Buddha. Sang Buddha tidak menggambarkan Tuhan itu seperti sosok yang mengatur, kamu tak kasih ini, bukan itu. Tapi Tuhan memberikan hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau kalau telapak tangan begini nih, tangan begini, Tuhan itu menjadi dua. Di agama Buddha Tuhan itu menjadi dua sisi yang berbeda tapi dalam satu koin ya. Jadi Tuhan sebagai hukum dan Tuhan sebagai tujuan. Apa Tuhan sebagai hukum? Hukum-hukum Tuhan yang mengatur tata kehidupan ini. Ada hukum perubahan, hukum tumbuh-tumbuhan, hukum kosmik yang mengatur siang malam itu. Ya, itu hukum-hukum itu, hukum Tuhan. Kita terikat dengan hukum Tuhan. Siapapun, agama apapun, cewek, cowok semuanya terikat sama hukum perubahan kan, Mas. Itu iya. artinya hukum Tuhan. Jadi lalu Tuhan sebagai tujuan, apa artinya? Kembali kepada Tuhan. Tadi nibbana tadi. Iya. Bukan Tuhan secara sosok, tapi Tuhan yang kita tujuan. Kayak di Muslim kembali ke Allah ya, kembali Iya. apa Mas? Innalillahi raji'un gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kan kembali ke Sang Pencipta sebenarnya, Iya. sama juga. Kita kembali lagi ke Tuhan. Tuhan dalam pengertian yang tadi sebagai tujuan. Itu sebenarnya. Jadi bukan Sang Buddha ini Tuhan, bukan. Iya. Itu yang perlu ditekankan. Buddha bukan Tuhan. Buddha itu guru agung yang menemukan dhamma lalu membabarkan kepada umat Iya. ini. Pada Tapi umat pencapaiannya mencapai seperti Buddha gitu. Buddha, dia kembali ke Tuhan. Tuhan Ini. sebagai tujuan. Ini kan masih muda, gitu pernah nggak mau kejenuhan beribadah, kita tuh selingannya ngapain? Tadi kan cepat cerita ngeband juga Ya, gitu. saya pikir rata-rata anak muda begitu ya Mas ya. Iya. Kalau mau agamis banget, kok saya juga tidak seperti Nanti itu dibilang sok rasanya. alim. Saya rasanya nggak seperti itu. Ya, menjalani kehidupan biasa aja ya, kerja. Kalau sibuk kerja habis itu bosan akhirnya juga ngeband, ngetrail juga ya. Wah, di rumah ada. Iya. Jadi Tuh. kan nyinggung Kerasakti, berarti kan penikmat film juga nggak Mas? Memang dari kecil saya seneng nonton itu. nonton film. Kalau film terakhir yang ditonton apa Mas? Saya sih nontonnya di Netflix ya akhir-akhir ini. Oh, Kalau mau tidur gitu Avatar sudah lihat berarti? Belum malah. baru trailernya terus mau ngeklik Avatar kok waktunya belum ada. Kemarin nonton Indigo terakhir nonton apa namanya? Filmnya Sarah Wijayanto itu di Netflix loh, ada. Saya nonton baru. Kalau buku-buku selain kitab ini jangan bacaannya apa Mas? Buku ya Apa seperti anak muda mayoritas umumnya Mas. Buku cenderung tidak banyak membaca. Selain baca-baca buku-buku keagamaan yang memang baca sih. Cuman kalau buku-buku yang lain paling ya buku-buku motivasi itu aja Iya. hidup. Terima kasih waktunya Mas. Ya, Saya terima kasih. sedikit ilmu tapi banyak pemahaman apa teman-teman kita juga agar paham berarti Buddha itu seperti ini loh ajarannya Betul, apa iya. yang dia Terima amalkan tentang tempat ibadahnya, bagaimana cara ibadahnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mas. Penjelasannya sedikit wah, membawa angin segar kepada Iya, kita. ya seneng saya kedatangan teman gitu. Ya lama ya kita nggak kumpul-kumpul sama Iya, lintas agama nanti kita usahakan ya halal bihalal nanti kita di GKI ya. ya Di GKI insya ya. Allah. Semoga Semoga bisa berjalan lancar lah. Oke, semoga Mas saya ini juga usahanya diberikan kelancaran. Ya,
Terima kasih, diberikan Mas. umur panjang. Terima kasih. Ya, semoga cepat menikah. Ya, terima kasih. Sama. Iya, ya, sama saya Selalu. juga belum menikah. Ya. Semoga Ya, cepat mendapat mungkin ini. sebelum ditutup ada pesan-pesan Pak buat teman-teman di luar sana agar nggak missing understand. Ya, sedikit saja. Kalau tidak bisa membantu, cukup dengan tidak menyakiti. Karena sekarang ini banyak orang membantu saja tidak, tapi menyakitinya lebih banyak. Artinya jangan menebar hoax, jangan menebar kebencian. Kalau memang belum bisa terpepet, belum bisa membantu, cukup tidak menyakiti. Itu saja sudah, saya rasa dunia menjadi aman lah. Kota juga aman, itu. Terima Oke, kasih, Mas. terima kasih atas Ya, kesempatannya saya berikan izin di ya, terima sini. kasih, saya juga senang. Oke, terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan Pojok Nadine pada hari ini. Kita jumpa lagi di Pojok Nadine edisi selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.